Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin jemaah Syuhada Salam ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita di malam hari ini. Kita masih berikan limpahan nikmat, khusus nikmat sehat, nikmat kekuatan dan kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama datangi masjid yang kita cintai ini dalam rangka mengikuti kajian Allah bermanfaat bagi kita semua. Salam dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarga, sahabat, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa ikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang istiqomah, lurus dalam hidup, dan bahwa lurus dalam hidup itu adalah kunci daripada keselamatan kita. Karenanya Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi dia hanya minta satu wejangan saja. Ini ciri para sahabat, bahwa mereka tidak minta banyak-banyak, tidak meminta banyak nasihat. Cukup satu wejangan yang tidak akan dimintakan lagi oleh sahabat ini, yaitu Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Rasulullah SAW katakan, aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah, luruslah engkau dalam jalan kebenaran. Jadi istiqomah dalam kehidupan adalah nilai daripada hidup. Kata ulama, nilai daripada sesuatu karena kelurusan dan konsistensi. Seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ke sini, tentunya bukan dalam bilangan sehari dua hari, mungkin sudah bulanan, tahunan, bahkan puluhan tahun membangun, meramaikan masjid syuhada ini. Dari mulai zaman para pendiri, Pak Sofyan, sesepuh, tak terasa puluhan tahun bahkan belasan tahun. Ini adalah nilai istiqomah. Dan kalau kita mati dalam keadaan itu, berarti itu ada hal yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW dalam kehidupannya, salah satu resepnya adalah istiqomah, lurus dalam hidupnya. Dan karena beliau SAW mencontohkan tentang istiqomah ini, maka kita meniru beliau SAW. Kalau kita punya public figure, punya teladan, tapi teladannya gak istiqomah, gimana kita mau jadikan dia contohnya? Ada dulu orang-orang yang sangat taat, sangat soleh, tiba-tiba di tengah jalan berubah. Benar? Yang kita lihat dalam kehidupan ini demikian. Dulu orang-orang yang kita anggap mereka adalah ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang mendekatkan, yang mengajak orang untuk dekat kepada Allah, kekuasaan Allah, penciptaan Allah,
ternyata belakangan tersingkap bahwa dia ya mengidap penyakit atau melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, siapa itu ya? Misalnya dulu waktu tahun 2000-an kita pernah beli CD tentang penciptaan manusia. Kita tertarik dengan orang pakar dari Turki ini menjabarkan bagaimana manusia ini adalah makhluk Allah yang sangat lemah, adalah bahwa manusia ini semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata di akhir dan belakangan 3 tahun belakangan ia terungkap bahwa ia melakukan atau melakukan perbuatan asusila, bahkan memiliki pemahaman yang sesat. Ini istiqomah. Dan cara istiqomah dilanjutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, ya, ketika ada seorang lelaki mengatakan kepada Rasulullah SAW, dan dia ingin menanyakan tentang hal-hal yang fardu. Dia mengatakan, bagaimana menurutmu ya Rasulullah kalau aku melakukan sholat yang fardu, yang maktubah, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak lebih dari itu, apakah aku bisa masuk surga? Kata Rasulullah, iya. Jadi di antara hal yang bisa membuat kita istiqomah yaitu menjaga yang fardu. Jangan kita tinggalkan hal yang fardu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menaikkan zakat, ya, yang bisa menguatkan, yang bisa menyebabkan istiqomah. Karena kebanyakan orang yang sudah istiqomah, dia melalaikan yang fardu. Tadinya rajin sholat bersyuhada, lama-lama ditinggalkan, lama-lama gak jamaah, lama-lama gak sholat, dan lama-lama dia meninggalkan. A'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian berpuasa Ramadan, selama 4 bulan lagi ya, Ramadan ya, Desember, Januari, Februari, Maret. Allah SWT menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Ada hal-hal yang memang halal pada zatnya, itu segala makanan, segala hal yang ada di bumi, dan ada yang memang diharamkan karena zatnya, seperti khamar, makanan-makanan seperti daging babi, darah, dan lain-lain. Tapi juga ada yang haram karena bukan zatnya, tapi caranya. Ya, uangnya haram, tapi cara mendapatkannya haram. Jadi haram tidak? Uang, kekayaan itu halal. Tapi kalau diambil dengan cara yang haram, korupsi, manipulasi, menyogok, rishwat, maka dia menjadi haram. Dan ini yang kita lihat banyak orang, tidak semua, tapi tidak sedikit, kalau sudah berkaitan dengan harta, maka ujian keimanannya dia belum tentu lulus. Ya. Jadi kata ulama, kalau engkau ingin tahu watak asli seseorang, ujilah dia dengan harta, ujilah dia dengan jabatan, baru ketahuan. Jadi di sini yang dikatakan oleh orang tersebut, ia tidak mau menambah hal-hal yang sunnah, yang fardu saja.
menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apakah bisa masuk surga? Maka kata Rasulullah SAW, ya, na'am, engkau akan masuk surga. Jadi melakukan sesuatu yang fardu ini sebenarnya sudah cukup. Meninggalkan yang haram, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram sudah cukup untuk menjadi wasilah cara kita masuk surga. Ya. Dan yang kita lakukan dari sunnah tidak mungkin tegak tanpa kita melakukan yang fardu. Jadi kalau kita rajin puasa Senin Kamis, tapi sholat kita jarang, tidak benar. Kalau kita sering umroh, tapi haji tidak ada keinginan, itu juga tidak benar. Ya. Jadi itu berkaitan dengan hadis tentang istiqomah. Kemudian yang bisa juga menyebabkan kita lurus adalah hadis yang ke-23, yaitu hadis Abu Malik Al-Harith bin Asim Asy'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW berkata, bersabda, "Tuhuru syatrul iman." Bersuci itu adalah sebagian dari iman. Ya. Makanya dalam Islam kita diperintahkan untuk melakukan wudu. Kalau kita sholat pakai tanpa wudu sah tidak? Untuk apa? Untuk meningkatkan iman kita. Makanya dalam hadis Abu Dawud disebutkan, "Wala yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min." Tidaklah menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Ya, jadi kebersihan. Bahkan ketika kita meninggal nanti kita diapakan? Dimandikan. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah pribadi yang bersih. Kalau melihat orang Arab jorok, dia tidak aplikasikan kebersihan yang diajarkan Rasulullah SAW. Umat Islam itu umat yang bersih harusnya. Ya, tentunya di negara berkembang masih menjadi masalah tentang sampah, tentang limbah. Sedangkan di negeri-negeri kufar, ya, orang-orang kafir negerinya bersih, limbahnya arahnya kemana jelas, ya, tata kotanya bagus. Jadi Rasul pada dirinya, beliau adalah orang yang bersih. Rasulullah SAW pernah bersabda, kalau aku tidak membuat umatku sulit, aku akan perintahkan mereka bersiwak, gosok gigi setiap kali ingin. Dan juga Aisyah menceritakan Rasulullah SAW apabila beliau masuk rumah, beliau bersiwak. Ya, Rasulullah SAW itu sangat bersih. Kalau kita gosok gigi mungkin cuma sekali ya. Pas mau tidur sama bangun tidur ya. Bangun tidurku terus gosok gigi ya. Terus mandi. Ya, jadi kebersihan. Apa kaitan kebersihan dengan keimanan? Bahwa kebersihan kaitannya dengan keimanan adalah badan kita kalau bersih ini akan membantu kita untuk membersihkan hati. Sekarang kita mau sholat ke syuhada tapi badan kita, pakaian kita
bau keringetan, habis main bola, hujan-hujanan, kira-kira kita bisa khusyuk tidak? Jadi ada kaitannya, ada. Ya kan? Makanya kalau orang mau berihram, mandi dulu. Pakai wangian dulu baru pakai ihram. Jadi kaitan kebersihan dengan kebersihan jasmani dengan kebersihan rohani itu berkaitan. Ya. Karena para malaikat menyukai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersih. Jadi kebersihan bagian dari iman. Kemudian alhamdulillah tamla'ul mizan. Mengucap alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Lagi-lagi kalau dengar ceramah masalah timbangan ya, bukan timbangan yang di pasar ya. Pasar Cisalak dekat. Tapi timbangan amalan kita. Dan kalau kita belajar agama, mendalami agama, ini kuncinya ya. Kita akan bersinggungan dengan sesuatu yang abstrak. Sering saya sampaikan. Ya, timbangan, emang kita pernah lihat timbangan di hari akhir? Belum ada orang yang survei ke sana. Kirim pakai WA, ini aneh udah dapet bocoran dari malaikat timbangannya seperti itu. Tapi kita yakin, nah itulah bahwa iman itu kepercayaan itu dengan sesuatu yang abstrak yang dijelaskan di dalam Quran dan hadis. Karena kita yakin. Jadi kalau orang-orang Barat, orang-orang kafir nggak beriman, karena dia menggunakan logika. Timbangan apa? Ya. Pahala apa? Ya. Saya nggak tahu pahala. Yang saya tahu uang. Kelihatan dolar apa? Rupiah. Ya. Jadi mengucap alhamdulillah ini akan memenuhi timbangan. Jadi umat Islam itu, umat Nabi Muhammad SAW itu umat yang paling banyak pintu kebaikan, paling banyak pahalanya. Ya, jadi jangan khawatir kalau umur kita itu pendek, karena memang umur kita paling pendek dibandingkan para umat sebelumnya. Nabi Nuh 1620 tahun. Nabi Adam ada yang menyebutkan 900 tahun. Nabi Musa 350 tahun. Nabi Ibrahim 175 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun. Sangat pendek. Tapi dari pendeknya umur itu Allah kasih hal-hal yang baik. Cukup mengucapkan alhamdulillah, timbangan kita di hari akhir. Ada zikir di agama Yahudi. Lagi viral sekarang ya, teman-teman kita. Ini sebenarnya agresi ini bukan tahun ini saja. Agresi itu artinya penyerangan masif. Jadi ada seperti di Pola gitu ya, 3 tahun. Masalah dulu sebelum COVID ya. Lagi waktu 2015 atau 16 agresi. Sekitar 4 atau 5 tahun mereka sengaja kan. Dan subhanallah orang Palestina tidak habis. Kalau kita pikir pakai logika, karena orang Israel sudah masuk Palestina tahun 48, tahun 2003 berarti udah tahun 75, harusnya habis. Setiap agresi 5.000 habis, tapi nggak habis. Iya,
Jadi ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam diberikan pahala yang banyak. Bahkan wa subhanallah walhamdulillah tamla'u tamla'ani ma baina as-samawati wal ardh. Mengucap subhanallah alhamdulillah bisa memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Jadi tambahin subhanallah dengan itu akan memenuhi pahala. Karena memang hidup ini kita mencari pahala. Kalau uang habis, tapi kalau pahala dia menjadi celengan. Kalau akun bank nggak habis sih Ustaz, ada iya, tapi kalau mati diambil sama ahli warisnya. Udah meninggal aja udah pada berantem. Pokoknya aneh bagiannya ini, ente ngambil mobil, aneh rumahnya, aneh tanahnya, aneh akun banknya. Lebih banyak yang di banknya daripada yang tanahnya. Subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani ma baina as-samawati wal ardh atau tamla'ani wa tamla'u ma baina as-samawati wal ardh. Ya. Gitu. Apapun yang kita lakukan dari perkara duniawi, kalau kita tidak ada orientasi ukhrawi, itu nggak ada nilainya. Maksudnya gimana? Mau kasih kita baju bagus, apa? Pamer bukan, supaya nyaman, ya, biar semangat ibadahnya. Orientasi ukhrawi. Beli mobil, kenapa beli mobil? Biar orang lihat jalanan sini ya, cuma saya punya mobil, gak ada nih. Kalau punya mobil biar kenapa? Biar kuat dakwah, safari, masjid, bawa makanan buat du'afa, buat ngantar orang sakit. Itu masih ukhrawi. Ya, jadi segala keduniaan harus dikaitkan dengan motivasi. Kenapa saya jadi pejabat? Supaya saya bisa mensejahterakan rakyat. Tapi bukan janji doang. Ya, kalau di Indonesia kan janji doang. Ya. Hanya Pak Harim sudah sering ke Australia. Kalau orang kampanye ya, itu nggak laku di sana. Oh, ini pertama. Ya. Tunjangan. Ya. Setiap yang belum PNS, jomblo akan dicarikan jodohnya. Wah, ya, banyak janji, tapi tidak ditepati. Jadi ketika saya pejabat, ya saya mau. Ya, kalau saya jadi pejabat, gaji saya 50 juta, nanti 20 juta saya wakafkan untuk syuhada. Saya cukup. Ada nggak yang kayak gitu? Ya, termasuk orang-orang yang kaya yang punya uang nggak masalah. Karena kemarin ada pertanyaan kepada saya, ya, dalam kehidupan Rasul itu seakan Rasul nggak mementingkan dunia. Emang mana? Rasul itu beda. Rasul tidak mementingkan dunia. Bahkan untuk dibikinkan kasur yang layak dan empuk Rasul. Ya, tapi bukan berarti Rasul bilang sahabat kalian jadi miskin. Jadi orang kaya, walaupun kalian tidak bisa seperti mampu-mampu, tapi kekayaan itu jangan kau simpan buat diri. Ada orientasi sedekah gitu. Utsman punya uang banyak miliaran, ya. Tapi buat apa? Beli kendaraan untuk jihad. Berapa? 100 tambah lagi 300 unta. Ya kita hitung aja kalau satu untanya 100 juta berapa? Berapa ya? Ya. Zubair bin Awwam menjual tanah dengan harga yang fantastis sehingga yang beli bilang,
Zubair kok mahal banget ya. Zubair gimana? Ente tahu, karena jual tanah ini bagiannya untuk umat Islam. Jadi kalau mau jadi kaya bagus, tapi orientasi dan niatnya harus. Kalau mau jadi pejabat bagus, ya. Tapi orientasi dan niatnya harus. Orientasinya kekuasaan, uang, dan seterusnya. Atau bikin dinasti ya. Ya itu rata-rata demikian. Dulu kita punya pemimpin sampai puluhan tahun ya. Almarhum 32 tahun. Sekarang 10 tahun tapi nanti anaknya yang maju. Di polanya begitu ya. Nih, sama di zaman Soeharto sama dengan Mubarak terus sekitar 33 pokoknya sama. Gaddafi Papua 30 lama lah, dia juga lah. Saddam juga tahu ya. Jadi orientasi kita dalam perkara dunia adalah untuk itu yang sering saya ulang-ulang. Masuk nih HP. HP buat apa? Menebarkan kebaikan. Orientasinya bagus, mengingatkan orang, bukan untuk duniawi, untuk pamer bahwa gadget saya paling bagus, bahwa saya punya iPhone, kalian cuma Samsung, kalian cuma punya Realme dan Xiaomi. Tapi ada tujuan, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa ya, cara kita untuk dapat kebaikan istiqomah sholat, ya, karena sholat itu cahaya, ya. Dan kata Rasulullah SAW, setiap orang yang masuk neraka itu akan dimusnahkan kecuali tempat sujudnya. Ini tempat sujud nggak akan. Jadi kalau ada orang Islam masuk neraka, naudzubillah, nanti ininya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu dia sujud ya, dengan keningnya di atas tanah. Ya, dan ibadah sholat itu sudah ada. Tata caranya saja yang beda. Ya, kalau Yahudi mungkin dia cuma geleng-geleng kepala, nunduk-nunduk. Ya. Tapi kalau orang Islam sujudnya memang di atas tanah. Waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Fa'ayyumri'in adrakat as-salat fal-salat. Dijadikan tanah itu sebagai tempat yang suci dan tempat sujud. Ya. Jadi jaga salat, yang kedua sedekah, ya. Tadi karena kita orientasi ukhrawi, maka harta yang kita dapatkan kita sisihkan. Kayaknya sekarang ada hikmah berkah, bagus. Sisihkan orang-orang yang tidak mampu kita kasih. Jangan pas Ramadan aja, ya. Nanti kapan mau kasih orang makan? Nanti pas Ramadan. Buka takjil, masya Allah, mantap setiap hari ya. Terus takjilnya apa? Ya, kurma aja, ya. Seprapat ya. Ya bagus ya. Tapi nanti kalau bulan puasa Ramadan itu nilainya lebih tidak sama dengan bulan yang lainnya. Jadi sedekah, ya tentunya sedekah bukan hanya di lisan, ya, tapi juga dengan contoh. Ya, karena belakangan viral ada orang yang sering bilang sedekah, tapi dia sedekah atau ngumpulin harta orang, tapi diambil sendiri. Ya nggak usah sebutin apa. Ya, sedekah. Sedekah nggak sedekah.
Zuhud itu sendirinya dia glamor ya. Jadi orang itu cerdas ya, orang itu pintar. Cukup dengan perbuatan, dengan sikap ya. Dan salah satu yang sering saya ulang-ulangi, saya sampaikan bahwa kesederhanaan itu tidak perlu diucapkan. Sederhana ya kamu, lah ente sendiri nggak sederhana. Ya. Jangan makan gitu ya. Tapi sendirinya makanan-makanan ya. Mau makan warteg, ya. Makanannya makanan yang brand Amerika yang mahal-mahal. Nah itu. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang beriman sesungguhnya, jangan lupakan sisi sedekah. Zakat, sedekah, infak itu bagian dari apa? Ya, bahwa kita memang burhan, ya, membuktikan bahwa kita memang orang yang beriman. Kemudian kita sabar, ya, dan sabar itu adalah cahaya kehidupan. Sabar itu kata yang enak diucapkan tapi sulit sabar ya. Sabar nanti nggak tahu ini habis dioperasi. Sabar ya. Nanti juga Allah. Ya, mending kalau dikasih motivasi kadang-kadang sabar ya. Kita kan nggak punya uang, sabar ya. Jangan bilang sabar dong, tapi bantu aneh. Ya. Jadi sabar itu cahaya kata Rasulullah, cahaya kehidupan. Ya, dengan sabar kita tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama. Ya kan? Kita tidak akan melakukan maksiat, kita tidak akan jadi orang stres, kita tidak akan bunuh diri, kita tidak akan pinjol. Sabar. Orang nggak sabar. Pengen cepat kaya tapi apa? Pakai jalan pintas, akhirnya kesugihan. Jadi di tahun 2023 yang sudah canggih, percaya dengan hal yang demikian. Ya dia mau berusaha, tetapi apa? Melakukan praktek-praktek yang diharamkan. Al-Quran hujjatul laka wa 'alaika, ya. Kalau kita mau istiqomah, amalkan Quran. Karena Quran akan menjadi hujjah, menjadi argumen bagi kita. Dari akhir, apa yang kau telah lakukan dengan Quran? Aku membaca dan mengamalkan. Ya. Tapi juga bisa menjadi hujjatun 'alaika, bisa menjadi bumerang. Maksudnya apa? Menjadi penghujat kita. Bacanya rajin, tetapi nggak diamalkan. Dihafal tapi disia-siakan. Emang ada menjadi hujah atas kita, menjadi penghujat kita. Tahu tentang ayat-ayat Allah tapi diselewengkan. Ya? Dosa orang yang tahu dan melanggar itu dosanya tidak seperti orang yang tidak tahu dan melanggar. Sama nggak? Sama-sama melanggar, tapi dosanya sama nggak? Jadi kalau ada pejabat agama korupsi, bukan nyindir tapi fakta ya. Kementerian yang paling korup, banyak korupnya itu kementerian apa? Dosanya lebih besar. Jadi ini bisa menjadi penghujat kita kalau kita tidak mengamalkan ya apa yang kita pelajari. Maka Quran bukan hanya sekedar dihafal, ditadaburi, direnungi dan diamalkan. Makanya dulu ketika membaca hadis-hadis tentang hafal Quran, maka sekedar hafal saja. Tapi setelah
renungi. Orang yang hafal Quran itu menjadi keluarga Allah. Renungi itu. Ternyata bukan hanya pada titik hafal. Hafal yang benar-benar hafal tentunya bukan yang macet ya. Kemudian mengerti, memahami, merenungi dan mengamalkan. Jadi setiap kali dia orang hafal Quran, setiap kali dia murojaah, kalau dia paham, itu kayak ada yang ngingetin. Nah dia paham. Tadi walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim wa malakat yang saya bacakan. Kalau mau masuk surga diantaranya menjaga kehormatannya, kecuali kepada istrinya atau yang dimilikinya. Iman ya. Barang siapa yang mencari lebih dari itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memenuhi janjinya dan amanahnya dan menjaga sholatnya. Itu kan kalau dari awal sholatnya khusyuk, meninggalkan hal yang lagu, yang apa namanya? Ya, melalaikan kan zakat. Terus kata Allah, ulaikumul warisun, mereka adalah pewaris surga. Jadi menghafal Quran dalam apa? Dalam posisi dalam taraf ya, seperti ini itu akan menyebabkan dia menjadi keluarga Allah. Karena setiap kali dia mengulang, setiap kali dia membaca, itu kayak ada yang ngingetin. Kamu begini, jangan begini. Makanya dari sekarang kita sudah biasakan baca Quran, jangan pas mau Ramadan aja. Nanti nggak baca Quran, nggak nanti tunggu 1 Ramadan ya. Jadi sekarang Qurannya masih dilaci ya, masih rapi. Kan sekarang sudah ada Android. Isinya apa? Kitab. Orang lebih banyak baca Quran apa main game di HP? Tidak saya sampaikan. Dulu saya waktu di Mesir beli kitab berkarton-karton, 15 karton. Sekarang ada satu situs namanya Waqfi yang itu ada puluhan ribu kitab. Kemudian kitab-kitab itu tinggal buka doang, download. Cuman permasalahannya mau bacanya. Sudah dimudahkan. Ya, mungkin buku-buku yang ada, buku-buku yang agak baru lah, buku yang lama ada. Ya, jadi Quran akan menyebabkan kita menjadi keluarga Allah. Kulun nasi yang berbagai nafsu, setiap orang dia berangkat di pagi hari. Apa yang dilakukan? Dia menjual dirinya. Menjual dirinya artinya dia berusaha ya, atau menjual dirinya untuk Allah. Kamu utiquha atau mubiquha, dia membebaskannya atau menghancurkan. Jadi hidup ini sebenarnya kita punya pilihan. Mau membebaskan diri kita atau menghancurkan diri. Ya. Kalau membebaskan diri kita, itu dengan cara kita membebaskan diri kita dari belenggu syaitan, dari godaan. Ya. Kalau menghancurkan, caranya gimana? Ya jadi hamba syaitan. Amla'anna jahannama minal jinnati wal nas. Kata Allah, kami akan penuhi neraka jahanam manusia dan jin. Jadi yang masuk neraka adalah manusia dan jin. Tapi jin kan dari api. Rasa panas kayak tidak pikir begitu. Jin dari api kan. Sekarang masuk neraka, ngerasain panas kan? Yang kekuasaan Allah ngerasain panas walaupun dia dari api. Jadi
pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah ya, dan semua pengajian ya, kajian itu intinya apa? Ya, agar kita jalani hidup ini sesuai dengan ya, koridor dan aturan Allah itu. Kenapa kita harus sesuai dengan koridor dan aturan Allah? Agar kita selamat di hari akhir. Kenapa kita harus selamat di akhir? Agar kita mau masuk. Itu inti daripada kajian. Kajian apa aja? Ya. Masuk di dalamnya kajian fikih. Itu kan agar kita beribadah dengan benar. Ujung-ujungnya apa? Bisa masuk surga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berada kita semua dan kita dijadikan hamba-hambanya yang selalu istiqomah jalan. Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan? Ada 8 menit. Palestina sekarang ini itu ada yang berpendapat Israel itu saya baca ya itu tahu itu sebelum Nabi Daud Israel masih bukan itu aja tahu itu masih ada Daud ya. Yeah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa memang Israel itu ya ada dua pendapat. Yang pertama, Israel itu adalah kaum yang diutus kepadanya Nabi Musa. Tapi Israel yang lebih benar adalah dia Yakub atau anaknya Yakub. Jadi menghitung Israel itu dari Yakub. Berarti dari Ishak. Bahkan tidak sedikit yang menyebutkan bahwa Israel itu nama lain daripada Yakub. Karena Isra artinya Abdul, yaitu Allah. Jadi Israel hamba Allah, Abdullah. Jadi kalau Daud disebutkan keturunan Israel ya Sulaiman semua. Ya. Bahkan termasuk di dalamnya Yahya, Zakaria, Musa, Isa, semua adalah keturunan Israel. Itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apakah kaum yang memang mereka keturunan Daud ini menjalankan ajaran nabinya itu. Kita tidak memungkiri bahwa mereka keturunan nabi. Kenapa kita ingkari? Tapi bukan di sini masalahnya, lagi-lagi demikian. Lihat ketaatannya. Sama seperti kita ada yang bilang kita keturunan nabi. Ada keturunan nabi, ada yang nggak akan masuk neraka. Wah. Emang ada iya? Belum tentu ya. Tapi dengan apa? Dengan ketaatan. Jadi kita tidak memungkiri bahwa mereka adalah keturunan ya. Mungkin juga ada keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Tapi bukan itu poinnya. Taatkah mereka terhadap ajaran Nabi mereka? Taatkah mereka kepada ajakan Nabi Isa yang mengatakan Wabasyarul Rasul ya'ti min ba'di ismihi. Nabi Isa sendiri bilang Nabi terakhir ya. Terus sebelum terakhir kan Nabi Yahya, Nabi Bani Israel cuma dibunuh oleh Yahudi. Dan Nabi Isa, aku memberi kabar bahwa akan datang Nabi terakhir namanya Nabi. Ngikutin kan? Jadi masalah nenek moyang itu nggak masalah. Bahwa mereka adalah orang-orang yang dulu memang nenek moyang, bapak moyang mereka Nabi, ya memang benar. Tapi masalahnya mereka ikut nggak kepada ajaran. Namun itu keturunan apa ya? Keturunan. Lihat nih, hidungannya mancung, yang ke dalam ya. Terus ini masuk surga. Mau kata siapa? Ya, karena ini menganggap punya silsilah. Tapi lihat apa? Ketaatannya, ikuti. Ya. Jadi kalau mereka mengklaim bahwa mereka keturunan Daud, keturunan. Tapi yang menjadi masalah bukan masalah keturunan, tapi mengikuti. Mereka mengikut ajaran Nabi mereka atau tidak. Betul ya? Jelas? Ada lagi?
Jajah nggak ada. Bisa kalau Israel kan di Eropa banyak. Iya. Iya. Jadi Al-Quran ini kalau kita bahas tentang Bani Israel ini gak habis. Bahwa kebanyakan kisah dalam Al-Quran itu adalah tentang Israel. Kenapa namanya? Itu kan, bacanya dari awal. Dalil muttaqin alladzina yu'minuna orang mukmin terus alladzina kafaru orang kafir. Udah tuh. Gimana soal penciptaan, udah kan? Terus kalau berkirim malaikat ini jangan. Ada. Habis itu apa? Ya Bani Israel. Bani Israel baru awal bersama. Ya. Ya sampai di akhir Al-Quran juga demikian. Ya. Apa katanya? Idhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa tentang Bani Israel itu. Jadi mulai juz 1 sampai juz 30 itu kisah kebanyakannya tentang Bani Israel. Baik dalam konteks ujian ataupun dalam konteks ya. Karena dulu Bani Israel ketika bersama Nabi Musa di Mesir problem sedikit lah. Karena mereka pendatang gitu ya. Tapi pas pindah dari Mesir mereka udah bikin Mesir. Belum lagi masuk Palestina mereka bilang mereka punya patung Musa, bikinlah kita patung biar kita semua udah bikin masalah. Kata Nabi Musa kita masuk negeri Palestina, Quds kata mereka nggak mau masuk karena di sana di dalamnya ada al-wujud. Gitu. Nah, kita masuk ya sampai 2 orang meningkatkan gitu. Kata ribuan Bani Israel pergi aja ente sama Tuhan ente kita duduk-duduk di sini. Bikin masalah. Jadi konteks negatif dalam Al-Quran tentang Bani Israel tidak punya juga, tapi tidak sedikit tentang apa yang mereka lakukan terhadap para nabi yang diutus kepada mereka. Ya, mengapa demikian? Ya, karena nanti juga ada kaitannya dengan akhir zaman. Kata Rasulullah SAW, ya, Dajjal akan keluar dari Asbahan diikuti oleh Yahudi dan perempuan. Di pengikutnya Dajjal orang Yahudi. Alaihi Muqtayalisah pakai seragam Yahudi dan juga perempuan, gitu ya. Berrelasi nggak? Dajjal pengikutnya siapa? Yahudi, ya kan? Sekarang yang mengalahkan Dajjal siapa? Yahudi. Nabi dari Bani Israel siapa namanya? Isa alaihissalam. Ya? Jadi Nabi Muhammad bukan yang menghancurkan, tapi siapa? Isa alaihissalam. Jelas sekarang hubungannya ya. Jadi Dajjal pengikutnya siapa? Yang ngalahin Dajjal siapa? Nabi Isa. Nabi Isa dari mana? Dari Bani Israel. Jelas. Sampai segitu apa besarnya masalah Israel. Yang akhir zaman pun mereka akan ada, ya, bahkan menjadi pengikut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang melindungi kita dari fitnah Dajjal dan para Yahudi. Ya. Untungnya Indonesia belum, dan semoga tidak ada hubungan diplomasi. Itu yang menguntungkan. Kenapa? Karena media kita bebas. Tapi kalau nanti udah ada kedubes Israel, beda lagi. Nanti ada yang ngomong Israel langsung ditangkap. Ya. Alhamdulillah kita nggak ada hubungan, sehingga pemerintah Indonesia juga leluasa pro Palestina. Walaupun ada oknum-oknum yang tentunya terpengaruh, tapi secara negara kita aman. Yang dalam arti kita menyuarakan Palestina bebas, ya. Karena kita tidak ada hubungan diplomasi dengan. Semoga Allah meridai kita.